Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1A, 1B, dan 1C. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran praktek ibadah. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah anak-anakku 1A, 1B, 1C. Sekarang Bu Saadah masuk kembali ke pelajaran praktek ibadah. Mohon maaf kemarin Ibu belum bisa memberikan pelajaran ya. Nah, sekarang Ibu akan mengulang pelajaran kemarin tentang tata cara berwudu. Nah, kalian semua tentu sudah hafal ya. Yuk kita praktek wudu dulu dengan cara tepuk berwudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, yang kedua yaitu tentang rukun wudu. Rukun wudu itu kemarin ada 6 ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga mencuci tangan sampai sikut, keempat menyapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tertib atau teratur ya. Jadi ketika niat itu barengnya dengan membasuh muka ya, bukan ketika awal wudhu itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab batalnya wudhu. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Contohnya kentut ya. Itu baik kentutnya gede ataupun kentutnya kecil, itu tetap membatalkan wudhu ya. Jadi kalau kita habis wudhu kentut, maka harus berwudu. Atau misalkan pipis ya, itu juga membatalkan wudhu. Atau pup ya, itu juga sama membatalkan wudhu. Maka wudhunya harus diulangi lagi ya. Yang kedua, hilang akal sehat. Tiba-tiba hilang kesadaran, misalnya pingsan ya, itu juga membatalkan wudhu. Yang ketiga, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya, itu juga sama membatalkan wudhu. Selanjutnya, tersentuhnya kemaluan, misalnya kalian cebok habis pipis, nah itu juga sama membatalkan wudhu. Yang kelima, muntah. Nah, muntahnya baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu juga sama membatalkan wudhu. Kenapa bisa membatalkan wudhu? Karena muntah itu termasuk najis. Nomor 6 yaitu muntah karena mabuk kendaraan. Misalkan kalian naik kendaraan, nah di kendaraan ini tiba-tiba muntah, nah itu juga sama membatalkan wudhu. Nomor 7 yaitu keluar darah dari mulut ya, misalnya giginya berdarah atau keluar dari tenggorokan, panas dalam kan suka keluar darah tuh, nah itu juga sama membatalkan wudhu. Kemudian tidur panjang dalam waktu lama, misalkan kalian ngantuk, tidur sampai lagi duduk, tidurnya duduk, tiba-tiba sampai jatuh, sampai berbaring, nah itu batal wudhunya ya. Pokoknya kalau pantatnya ini dari tempat duduk kita sampai berubah, itu wudhunya batal ya. Makanya kalau orang tidur itu wudhunya batal. 9 yaitu hilang akal karena minuman keras, misalkan minum alkohol, minum bir, itu wudhunya pasti batal. Nah, yang ini nih belum pada tahu, tertawa terbahak-bahak. Kalau orang sudah berwudhu, jangan tertawa terbahak-bahak ya. Maka kalau orang yang wudhunya
lagi wudhu terus tertawa terbahak-bahak bisa membatalkan wudhu. Kemudian memandikan jenazah. Misalkan orang punya wudhu kemudian memandikan jenazah. Pasti kalau memandikan jenazah kan seluruh badan. Pasti kemaluannya itu tempat pipisnya itu kepegang. Nah itu membatalkan wudhu. Selanjutnya yaitu memakan daging unta. Itu juga sama akan membatalkan wudhu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan makruh wudhu. Apa itu makruh wudhu? Makruh wudhu itu barang atau kelakuan yang dibenci, tidak disukai oleh Allah. Misalnya kita berwudunya di WC, ya, berwudu di tempat najis di WC kita wudu. Nah, itu merupakan makruhnya wudu. Atau membasuhnya lebih dari 3 kali. Misalkan kumur-kumur terus, lagi puasa kumur-kumurnya sampai 5 kali. Nah, itu juga sama, tidak boleh. Atau menggunakan airnya berlebihan. Misalnya bulan puasa wudu. Panas-panas nih wudu aja deh. Cuci muka semua. Pas muka itu juga sama. Makruh ya. Jadi Allah tidak suka. Allah benci. Kalau kita tidak mau dibenci oleh Allah, maka menggunakan airnya jangan berlebihan. Selanjutnya yaitu meninggalkan sunnah wudhu. Misalkan yang kemarin bisa ada sebutkan. Misalkan kan kayak kumur-kumur itu sunnah wudhu. Kalian tidak melakukan. Nah itu makruh hukumnya. Allah tidak menyukai. Nah sekarang untuk latihannya kalian buka LKS fikih ya. Halaman 27. Kalian kerjakan sendiri untuk yang pilihan ganda ya, yang ABC-nya kerjakan sendiri. Sekarang kita bahas yang ini ya, kalian kerjakan sendiri sampai nomor 20. Sekarang kita bahas yang nomor 1 ini ya. Nomor 1, setelah berwudu hendaknya membaca doa setelah wudu. Yang nomor 2, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang ketiga, wudu menggunakan air yang suci serta menyucikan. 4, berwudu untuk membersihkan hadas kecil. Nomor 5, perintah wudu diajarkan dalam agama Islam. Meninggalkan titik-titik wudu termasuk makruh, sunnah isinya ya. 7, muntah memenuhi mulut maka termasuk batal wudu. Nomor 8, wudu kita batal apabila kita memandikan jenazah. 9, makan daging unta dapat membatalkan wudu. Nomor 10, menyentuh lawan jenis termasuk hal yang membatalkan wudu. Nah, untuk pelajaran fikihnya sampai di sini dulu. Nah, ingat-ingat terus oleh kalian bacaan-bacaan niat wudu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah ya, kalian harus tetap semangat. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Pilihan gandanya isi sendiri. Yang isiannya tadi sudah Bu Saada bahas. Sudah itu saja untuk tugas hari ini. Semangat terus dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.